Haleluya. Shalom Bapak Saudara. Semua bersuka cita, sehat selalu, amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Sebelum ibadah, mari saya ajak saudara untuk kita bangkit berdiri bersama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Mari sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita atas bangsa kita. Sebelumnya kita menundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Bapa Surga, kami bersyukur buat sore hari ini kami ada di tempat ini. Kami bangga Tuhan memiliki Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang peduli atas hidup kami. Waktu yang indah saat ini Tuhan, kami boleh ambil bagian hidup kami untuk kami mendatang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau yang sudah memberkati kami, dan kami siap Tuhan untuk kembalikan berkat-Mu, ucapan syukur keluar dari mulut kami. Kami akan memuji, mengakukan, bersorak-sorai, menyembah Engkau hanya di dalam nama Yesus yang siap memuji Tuhan dan yang sudah diberkati. Bersama saya katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Berikan sorak-sorai yang terdahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Sebab Dia Allah yang besar, Dia Allah yang perkasa, Yesus. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman, aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita,
Kita duduk kembali, kita tahu dalam hadirat Tuhan. Inilah bukti cinta kami kepadamu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Dan segenap hati dan jiwa kami bawa kepadamu Yesus. Katakan aku cinta. Aku cinta kepadamu Yesus. Aku cinta kepadamu Yesusku. Aku cintakan. Katakan ya, aku cinta. Aku cinta kepadamu ya Yesus. Aku cinta kepadamu Bapa. Yesus, aku cinta kepadamu Yesusku. Aku cintakan dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh segenap hati dan jiwa kami dengan segenap, amin, dengan segenap hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cintakan. Terima kasih Tuhan. Kepadamu Yesus, aku cinta kepadamu Yesus, aku cinta kepadamu Yesusku. Aku cinta Kau dengan segenap. Mari kita mau bawa hati kita kepada Tuhan. Mari kita datang untuk menyembah Dia. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cintakan dengan segenap. Yes. Ya Tuhan, ini kami Tuhan, inilah kerinduan kami. Oh, kami nyatakan Tuhan, kami cinta
angkat suara kita datang untuk menyembah Tuhan bersama-sama. Kami sembah Kau Tuhan. Oh haleluya, Kau yang disembah, hanya Kau Yesus. Bawa hatimu datang kepada Dia, bawa hatimu datang kepada Bapa yang penuh dengan kasih. Syakaralabarabaraba, hanya Kau Yesus. Mari bersama katakan dengan segenap, dengan segenap, oh dengan segenap jiwaku, hanya Engkau Tuhan. Serukan Yesus, Yesus, oh ya Tuhan, Yesus, sungguh cintakan. Sajak gereja Tuhan tempat ini berdiri bersama-sama, kita datang kepada Tuhan dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terlalu kasih-Mu, Yesus, sungguh ku cintakan. Oh, Yesus, sungguh ku cintakan. Yesus, sungguh ku cintakan. Mari sembah Tuhan, berikan sorak-sorai bagi Dia. Kami sembah Kau Tuhan. Oh, syakaralamayaralamu, haleluya. Dengan segenap hati dan jiwa kami datang kepadamu Tuhan. Terima kasih Engkau sungguh baik. Kami mencintaimu Tuhan, kami mencintaimu lebih dari semua yang ada padaku. Kau bawa hidup kami lebih dekat, oh, kepadamu Tuhan. Shekearamayaralamu, Engkau Allah yang baik, Engkau sungguh-sungguh baik. Kau sangat baik bagiku. Kami percaya akan janji-janji-Mu Tuhan. Kami percaya akan firman-Mu Yesus. Engkau yang berjanji menjamin hidup kami. Engkau yang berjanji menuntun setiap langkah hidup kami. Biarlah kami Tuhan boleh kuat sampai pada akhir hidup kami bersama dengan Engkau Tuhan. Biarlah kami selalu datang kepadamu mengucapkan syukur, sebab Tuhan itu baik. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya yang selalu ada dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah.
Hamba-Mu, Kau yang layak terima semua pujian. Mari bersama-sama gereja Tuhan yang di tempat ini dan Engkau yang ada di mana. Mari Engkau boleh angkat tangan, katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Sembah Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Yesus, kami sembah Kau, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keangguran tertuju padamu, Tuhan dan Raja-Ku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu. Let's go! Amin. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Kau Yesus. Haleluya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Sebab hanya kemuliaan untuk-Mu saja Tuhan. Segala hormat pujian kami berikan kepada Allah saja. Karena segala sesuatu berasal dari-Mu dan akan kembali juga kepadamu. Terima kasih sore hari ini kami diberi kesempatan untuk kami beribadah. Tuhan kiranya berbicara kepada kami melalui firman Allah sesuai dengan porsi kami masing-masing. Untuk itu Roh Kudus yang akan terus membawa kepada umat-Mu untuk mengerti kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Terima kasih ya Aba, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu, saudara sekalian. Shalom. Puji Tuhan, bagaimana kabarnya? Sehat? Puji Tuhan, anugerah Allah senantiasa menaungi dalam kehidupan kita. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, mari kita saksikan video berikut ini. Cameras roll in. Get yourself ready. Stand by some.
Roll music. Puji Tuhan, gimana yang dengarkan lagu ini? Kayaknya hati kita terbakar bahwa inilah Indonesia. Kitalah manusia-manusia yang tinggal di Indonesia dan kita berkewajiban membangun Indonesia. Amin. Saya akan menyampaikan kepada firman Tuhan, ada 3 orang yang secara sepenuh hati mereka itu mempersembahkan hidup mereka untuk kepentingan sebuah bangsa. Nah, 3 orang ini orang-orang hebat yang ada dalam Alkitab. Mereka yang memperjuangkan hidupnya untuk keselamatan, untuk kesejahteraan, dan untuk kebaikan bangsa Israel. Sebetulnya banyak nabi-nabi, para
imam-imam dan kemudian para rasul-rasul yang lain pun melakukan kontribusi yang sama. Tapi saya hanya ambil 3 orang ini aja. Ini orang hebat Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah Musa. Musa itu terkenal dengan memimpin Israel keluar dari tanah Mesir. Dalam Keluaran pasal yang ke-12 ayat yang ke-31, Alkitab bilang begini, lalu pada malam itu dipanggilnyalah Musa dan Harun, katanya, bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel, pergilah, beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu. Dan ini adalah kalimat yang dilontarkan oleh Fir'aun ketika Fir'aun itu mengeraskan hatinya, dan endingnya adalah semua yang sulung itu mati. Bukan cuma manusia tapi binatang. Sampai anak sulung dari Fir'aun itu yang nantinya adalah putra mahkota mati. Dan ketika mati, Fir'aun baru melepaskan Musa, Harun dan seluruh orang Israel untuk keluar dari Mesir. Ini awalnya. Ini titik awal Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Untuk keluar dari area Mesir Bapak Ibu, area Mesir saja itu yang diperlukan hanya sekitar 2 kali 24 jam karena sekitar 2 juta orang berjalan bersama-sama. Bahkan mungkin kurang dari itu untuk area Mesir. Tapi untuk mengeluarkan Mesir dari dalam Israel itu perlu waktu 40 tahun. Perjuangan ini enggak main-main. Musa harus bersabar menghadapi bangsa Israel yang adalah tegar tengkuk. Dan juga Musa harus berani mengambil langkah-langkah tertentu untuk kepentingan Israel. Itu Musa. Yang berikutnya adalah Daud. Nah, Daud itu terkenal dengan konsep pujian penyembahan yang baru. Kenapa? Karena di dalam konsep pujian penyembahan Daud itu berbeda dengan konsep pujian penyembahan Musa. Kalau di tabernakel Musa itu ada halaman, ruang kudus, ada tirai, kemudian ruang maha kudus. Di ruang maha kudus itulah ada yang namanya tabut perjanjian Allah. Nah, ketika Daud mengambil tabut perjanjian itu, menempatkannya di Yerusalem, Daud tidak membangun kemah seperti Musa. Tidak. Dia hanya membangun sebuah tenda biasa yang tentu saja bagus begitu, dan kemudian di dalamnya diletakkan tabut perjanjian itu. Jadi kalau dalam kemah Musa itu ada sekat-sekatnya, tapi dalam kemah Daud, dalam pondok Daud itu tidak ada sekat-sekatnya. Orang masuk kemah langsung lihat tabut perjanjian Allah yang notabene itu adalah lambang dari kehadiran Allah. Daud melakukan pujian penyembahan, orang-orang Lewi ditunjuk, kamu sip siang, kamu sip malam, begitu terus. Daud mempersembahkan korban bakaran, semua Israel bersukacita. Dan konsep itu sekarang banyak dipakai oleh gereja Tuhan sampai di gereja kita tempat ini. Jadi Daud adalah raja yang terkenal dengan konsep pujian penyembahan yang baru bagi umat Israel. Dan tidak hanya itu, Daud adalah raja yang berhasil mempersatukan Israel. 12 suku tadi terpecah menjadi 2, yang satu kelompok 10 suku, yang satu kelompok 2 suku. Sekian tahun mereka terpecah, tapi Daudlah yang berhasil mempersatukan mereka. Orang yang ketiga adalah Nehemia. Nah, Nehemia siapa? Nehemia adalah orang kepercayaan dari Raja Artasasta. Pada waktu itu Israel dibuang ke Babel. Kenapa dibuang? Intinya Israel berdosa. Dibuang ke Babel, ditinggalkanlah kota Yerusalem. Karena kota itu kota yang mati. Ada penduduknya enggak? Ada. Tapi mereka yang sudah tua, mereka yang tidak punya pengalaman apa-apa. Dan akhirnya Nehemia ketika mendengar kabar bahwa tembok Yerusalem itu runtuh,
dia galau, dia bingung. Di tengah kebingungannya itu, ternyata Raja Artasasta ngelihat, Nehemia kamu kenapa? Kamu susah, kamu sakit. Kemudian dia bilang, enggak, hatiku tuh ada buat Yerusalem. Izinkan saya pulang membangun kota, membangun tembok. Nah, Raja Artasastra kemudian menyuruh dia pulang beserta dengan orang-orangnya membangun tembok. Dan mujizatnya itu luar biasa Bapak Ibu. Hanya dalam waktu 52 hari itu tembok Yerusalem berhasil didirikan. Itu keliling. Kalau Bapak Ibu baca kitab Nehemia, keren banget itu. Asli. Ceritanya itu kayak cerita lebih seru dari Mahabharata begitu. Kayak kolonial begitu. Bagian utara penanggung jawabnya siapa? Bagian selatan siapa? Bagian ini siapa? Itu dibagi. Dan mereka berhasil membangun tembok yang runtuh itu sekeliling kota Yerusalem kurang dari 2 bulan. Hanya 52 hari. Apakah enggak ada tantangan? Banyak banget. Nah, dari 3 orang ini Bapak Ibu, dari 3 orang ini, kenapa mereka mau melakukannya? Kenapa? Tujuannya cuma satu, tujuannya adalah mereka menginginkan adanya sesuatu yang berharga, yaitu kesejahteraan bagi bangsanya. Banyak orang-orang hebat, banyak orang-orang yang tahu, mengerti bahwa sesungguhnya kita di tangan kitalah kesejahteraan kota kita. Pak, apakah enggak ada tantangan? Oh salah. 3 orang ini menghadapi banyak sekali tantangan dalam kehidupannya. Jelas, tantangan dari apa? Tantangan dari dalam dan tantangan dari luar. Tidak kecil, tantangannya itu besar. Contoh, Musa, tantangan paling besar ketika Musa menghadapi orang Israel adalah ketegar tengkukan bangsa Israel. Diomong iki ngeyel, tegar tengkuk itu bahasa Alkitab. Bahasa gampangnya itu kepala batu. Bukan kepala batu, ndase maaf, agak kasar. Kepalanya itu keras kepala lah begitu. Tidak bisa diatur. Bahasa Inggrisnya sakarepe dhewe. Aku maunya begini, ya begini. Itu orang Israel. Diatur nggak mau. Dan yang paling susah adalah Musa. Bagaimana Musa mengiring orang-orang yang semacam ini masuk ke dalam tanah Kanaan. Tapi menurut Alkitab, generasi yang tua mati di padang gurun. Yang masuk ke dalam tanah Kanaan adalah generasi yang baru. Itu tantangannya luar biasa. Bersungut-sungut, penyembahan berhala, minta ini, minta itu, banyak karepe. Sampai Musa itu, aduh, sempat dia marah. Lalu Daud, tantangannya apa? Daud itu dia tuh harus menghadapi banyak negara-negara yang harus dia taklukkan. Berulang kali dia melawan Filistin, entah 5 atau 6 kali dia perang lawan Filistin. Bangsa Amalek berulang-ulang kali juga menghadapi bangsa Amalek dan bangsa-bangsa yang lain. Dia harus taklukkan supaya apa? Supaya Israel eksis. Kemudian Nehemia, ketika dia membangun tembok Yerusalem, bangsa-bangsa di sekitar Israel, di sekitar kota Yerusalem tidak suka dengan berkata, wah ini orang sudah menjadi pengkhianat kerajaan. Wah ini tidak mungkin bisa dibangun. Wah dinyek, dicaci maki, mau dibunuh Nehemia. Tapi dia tetap melakukannya. Kenapa sih tujuannya? Yaitu tujuannya adalah untuk kesejahteraan bangsanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, hal yang serupa itu adalah menjadi tanggung jawab kita. Dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-7 bilang begini, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu akan
aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jadi ternyata ini tugas diberikan memang ketika Yesaya bilang kepada Israel. Tapi tugas ini bukan hanya untuk orang-orang ada di sana saja. Bukan cuma kepada Yesaya saja. Tugas itu adalah ada dalam kehidupan kita. Mungkin Bapak Ibu begini, apa bisa? Saya ini mengusahakan kesejahteraan. Wong aku ini cuma pedagang kecil loh. Wong saya ini cuma ibu rumah tangga kok. Usahaku enggak besar, kecuali aku punya kenalan orang-orang pemerintahan, orang-orang hebat. Enggak. Apakah aku bisa? Saya jawab bisa. Perhatikan kata mengusahakan. Mengusahakan mempunyai pengertian. Yang pertama, mengerjakan sesuatu, mengikhtiarkan atau berpikir dalam-dalam mencari solusi, untuk mencari solusi. Jadi mikir tenanan, enggak cuma sekedar biasa, dia berpikir sungguh-sungguh bagaimana caranya mencari solusi. Yang ketiga, berusaha keras dalam melakukan sesuatu. Dan yang keempat, membuat dan menciptakan sesuatu. Wow. Kata mengusahakan dalam kamus bahasa Indonesia itu artinya begini. Keren nggak? Kira-kira kalau Bapak Ibu diberikan tanggung jawab, oke, kamu usahakan ya supaya kota ini, kota Blora ini diberkati. Kita mikir, mengusahakan piye corone Pak. Nah, sebelum piye corone, saya kasih tahu ini definisi mengusahakan. Berpikir dalam-dalam untuk mencari solusi, bukan menyalahkan. Berusaha keras, gak edo-edoan, gak pura-pura, gak asal-asalan, tenanan. Dan kemudian membuat dan menciptakan sesuatu. Saya melihat beberapa orang itu menciptakan sesuatu yang tidak orang lain buat di tengah-tengah pandemi ini. Secara sederhananya begini, kesejahteraan kota dan kesejahteraan negeri kita ada di pundak kita, ada di pihak kita, ada menjadi tanggung jawab kita. Coba lihat kanan kiri Bapak Ibu, lihat kanan kiri saya. Bilang, kesejahteraan kota tanggung jawab kita. Ayo, lihat, jangan lihat saya tahu saya ganteng, lihat kanan kiri. Gitu. Lihat, iya, itu tugas kita. Piye Pak corone? Nah, saya tidak mau 1001 cara, enggak, cuma ada 2 cara. 2 cara supaya kita bisa mengusahakan kesejahteraan. Yang pertama, lakukan tanggung jawab Anda dengan sungguh-sungguh. Ini berhubungan dengan mindset. Nah, orang Jawa itu punya pandangan yang namanya fatalisme. Fatalisme kayak gini, wis lah, ra usah repot-repot, ra usah bingung-bingung, ngene ae cukup. Loh Pak, Bu, Mas, Mbak, Tante, Om, kita masih bisa melakukan yang terbaik. Wis lah cukup, nggih opo repot. Tambah susah kok. Loh, tapi kita masih bisa loh melakukannya lebih baik. Rausa, rene gunane. Jadi dia apa? Tidak mau maju. Cukup mandek jegrek. Mandek jegrek itu bahasa Indonesianya apa? Berhenti total. Cek, berhenti. Nggak mau ngapa-ngapain. Disuruh maju. Ayo dong belajar lagi. Mau. Cukup. Ayo dong melakukan sesuatu yang lebih berguna. Cukup. Itu pandangan fatalisme. Tapi kalau saudara mau mengusahakan negeri ini, kota ini lebih maju, tanggung jawab saudara, lakukan dengan sungguh-sungguh. Jangan puas dengan apa yang saat ini saudara miliki, saudara lakukan dalam pelayanan, dalam pekerjaan. Kalau kita bisa melakukan lebih baik, kenapa enggak? Kalau kita bisa mendapatkan nilai 7, kenapa nilai 6 puas?
toh tetap naik kelas? Tidak. Kita harus mengusahakan sampai pada waktunya kita akan melihat nama Tuhan dipermuliakan. Saudara, kadang-kadang kita harus lebih banyak berkeringat, lebih banyak berpikir, lebih banyak mengusahakan. Tidak apa-apa. Itu fungsinya apa? Supaya tanggung jawab yang kita lakukan bersungguh-sungguh dan hasilnya pun luar biasa. Yang kedua, setelah kita melakukan usaha dengan tanggung jawab dengan sungguh-sungguh, ajarkan kepada orang lain. Jadi, saudara berhasil melakukan sesuatu, saudara berhasil mengembangkan, ajarin orang lain. Ini loh corone, begini loh caranya supaya berhasil, begini loh, tidak untuk diri sendiri. Bayangkan ketika saudara sungguh-sungguh menjalankan tugas dengan baik, tanggung jawab saudara, dan saudara mengusahakannya mengalami kemajuan, saudara cerita ke orang lain, aku duwe kayak gini, aku punya bisnis baru nih, kayaknya berkembang, ayo dong jalan sama-sama. Menceritakan keberhasilan, menceritakan usahanya kepada orang lain yang sungguh-sungguh, orang akan tertarik. Dan ketika seluruh jemaat Betani Blora melakukan hal ini, menceritakan apa yang sudah dia lakukan kepada orang lain, maka dari mulut ke mulut akan berkata, memang jemaat Betani Blora itu orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa. Ada falsafah Jawa, urip iku urup. Artinya hidup yang kita jalani haruslah bermanfaat dan menjadi berkah bagi orang lain di sekitar kita. Sebetulnya sebelum falsafah ini ada, Alkitab sudah memberikan kita keterangan. Kamu adalah terang dunia. Dalam Matius pasal 5 ayat 14 sampai dengan 15. Saudara terang dunia. Saudara akan berpikir begini, opo iso Pak, iki Indonesia iki lagi resesi. Saya kasih tahu, Indonesia mengalami kemajuan. Indonesia diakui dunia. Dari mana Pak Indonesia diakui dunia? Saudara akan saksikan video berikut ini supaya saudara tahu, ini video rilis oleh pemerintah 1 bulan yang lalu bahwa Indonesia diakui oleh dunia. Kita saksikan video bersama-sama. Apakah kita mempunyai peluang untuk keluar dari middle income trap? Saya jawab tegas, kita punya potensi besar. Kenaikan status ini harus kita syukuri. Kalau menuju ke sana, tantangan apa yang perlu untuk dijawab hari ini? Saya juga cukup kaget melihat ini karena diumumkan pada saat keadaan seperti saat ini. Status Indonesia telah naik dari lower middle income country menjadi upper middle income country. Melakukan lompatan kemajuan agar kita berhasil menjadi negara berpenghasilan tinggi dan berhasil keluar dari middle income trap. Mimpi Presiden Joko Widodo untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju semakin terbuka lebar. Hal ini dikarenakan Bank Dunia telah menaikkan status Indonesia dari lower middle income country menjadi upper middle income country. Status Indonesia telah naik dari lower middle income country menjadi upper middle income country. Dalam hal ini, Presiden Jokowi mengemukakan bahwa status baru tersebut patut disyukuri. Menurutnya, kenaikan kelas ini perlu dijadikan peluang bagi Indonesia untuk keluar dari jebakan kelas menengah dan terus maju sebagai bangsa dan negara. Kenaikan status ini harus kita syukuri dan kita perlakukan sebagai sebuah peluang agar negara kita, Indonesia, bisa terus maju. Melakukan lompatan kemajuan agar kita berhasil menjadi negara berpenghasilan tinggi dan berhasil keluar dari middle income trap.
Selain Presiden Jokowi, Menteri Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan turut menyambut baik atas kenaikan status Indonesia tersebut. Akan tetapi, ia mengaku terkejut. Pasalnya, Bank Dunia mengumumkan hal ini di tengah situasi pandemi virus corona. Keterkejutan Luhut bukan tanpa alasan, sebab sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pernah berkata bahwa Indonesia butuh waktu 23 tahun untuk bisa masuk ke dalam kategori negara berpendapatan menengah ke atas. Adapun alasan Bank Dunia menaikkan status ekonomi Indonesia berdasarkan hitungan penghasilan Gross National Income atau GNI per kapita Indonesia tahun 2019 yang naik dari posisi sebelumnya $3.840 menjadi $4.050. Adapun dampak positifnya adalah akan lebih memperkuat kepercayaan serta persepsi investor, mitra dagang, mitra bilateral, dan mitra pembangunan atas ketahanan ekonomi Indonesia. Pada gilirannya, status ini diharapkan dapat meningkatkan investasi, memperbaiki kinerja current account, mendorong daya saing ekonomi, dan memperkuat dukungan pembiayaan. Selain itu, kenaikan status ini juga merupakan tahapan strategis dan landasan kokoh menuju Indonesia Maju tahun 2045 untuk menjadi ekonomi terbesar kelima di dunia. Kenaikan status Indonesia ini merupakan kemajuan bagi Indonesia seperti yang diimpikan Presiden Jokowi. Rasa optimis dan kerja keras harus tetap dilakukan demi tercapainya Indonesia Emas di tahun 2045. Kita punya peluang besar untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi. Pendapatan negara kita itu mengalami kenaikan. Orang yang pendapatannya naik itu otomatis apa? Jadi tambah kaya. Indonesia sebentar lagi akan jadi negara maju. Ini 1 bulan lalu pengumuman ini rilis oleh Bank Dunia. Indonesia diakui. Ini saatnya anak-anak Tuhan berkarya. Memberkati kota, memberkati Indonesia. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur untuk anugerah dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bangga akan Indonesia. Kami bangga atas negeri kami. Orang berkata mungkin Indonesia mengalami keterpurukan, tapi kami berkata tidak. Bangsa kami adalah bangsa yang besar, yang tidak akan pernah dikalahkan oleh apapun juga. Kami tahu bahwa bangsa kami hari ini mungkin sedang mengalami resesi. Tapi kami yakin juga bahwa bangsa kami akan mengalami sesuatu yang besar, Tuhan. Kami bersyukur untuk itu. Sekarang tanggung jawab itu ada di pundak kami. Kami harus berusaha, kami harus bekerja, melaksanakan tanggung jawab itu dengan sungguh-sungguh dan menceritakannya kepada orang lain. Tuhan, mampukan kami mengerti hal ini. Ini waktunya kami berkarya buat negeri ini, buat kota ini, buat keluarga kami, buat diri kami sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tanah air ku tidak lupakan, kan terkenal selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh. Mari Bapak Ibu saudara kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan berdoa sama waktu bangsa dan negara kita. Tanahku yang ku cintai, negeriku jalani, yang maksud bermain kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sana aku rasa tenang. Tanahku yang ku
kemerdekaan yang Tuhan sudah karuniakan kepada bangsa kami. 75 tahun sudah kami semua Tuhan boleh menikmati betapa anugerah Tuhan semata-mata. Kami ingin menyerahkan Tuhan bangsa kami dalam tangan kasih anugerah-Mu. Kau berkati para pemimpin kami, Bapak Presiden Joko Widodo, dengan seluruh kabinet, para menteri dan seluruh aparat terkait sampai kepada Bapak Bupati, RT RW. Kami serahkan dalam tangan kasih karunia-Mu. Tuhan, berikanlah mereka hikmat dan bijaksana, agar mereka dengan pengertian yang daripada Tuhan boleh memutuskan segala sesuatu yang berasal daripada Tuhan, membawa Indonesia menjadi semakin maju dan semakin luar biasa. Biarlah rencana Tuhan digenapi atas bangsa kami. Kami minta Tuhan, biarlah Engkau bangkitkan orang-orang yang Engkau urapi, orang-orang yang mengenal isi hati Tuhan, melakukan kehendak Tuhan dengan segenap hatinya, membawa bangsa kami ini kepada persatuan, keadilan, kemakmuran, dan Engkau sendiri yang memberikan kesejahteraan atas bangsa kami. Bangkitkan orang-orang muda yang berpotensi tinggi, Tuhan, untuk membangun bangsa kami dengan penuh semangat, dengan kesatuan, untuk boleh menjalankan di mana kunci-kunci pemerintahan Tuhan berikan, kunci-kunci ekonomi Tuhan serahkan, sehingga orang-orang yang mengenal visi misi daripada Tuhan boleh menjalankan tugasnya, sehingga bangsa kami menjadi ternama, terpuji dan terhormat. Nama Tuhan dipermuliakan di bangsa kami. Kami tahu rencana-Mu tidak gagal atas bangsa kami ini Tuhan. Biarlah keselamatan ini Tuhan sampai dari Sabang sampai Merauke. Kami berdoa menyerahkan bangsa kami, negeri kami tercinta di dalam anugerah Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Kami umat-Mu, kami boleh berdiri sebagai terang, sebagai garam di bangsa ini. Kami boleh menceritakan tentang perbuatan Tuhan, tentang kasih Tuhan di bangsa ini. Terima kasih, dan biarlah kehidupan kami boleh menularkan segala yang baik seorang kepada seorang, sehingga Tuhan sungguh kegelapan yang sedang menutupi bumi ini, Tuhan di situ bangkit terang Tuhan bersinar, dan biarlah kemuliaan Tuhan menjadi nyata. Terima kasih, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, kita mendengar pengumuman. Shalom Jemaat Tuhan, inilah Warta Betani Blora dalam sepekan. Mari alami kuasa dan hadiratnya dalam ibadah raya New Normal Gereja Betani Blora yang disiarkan secara live streaming lewat Facebook Geraha Betani Blora dan Radio Glory FM 106.7 MHz setiap hari Minggu pukul 7 pagi dan pukul 5 sore. Untuk Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin mengikuti ibadah di Geraha Betani Blora, Anda bisa melakukan pendaftaran terlebih dahulu di admin gereja 082142476262. Bagi adik-adik sekolah minggu, jangan lupa mengikuti Sekolah Minggu Pahlawan Kuat streaming setiap hari Minggu pukul 10 pagi. Persembahan dan persepuluhan dapat dikirimkan ke rekening kas gereja di BCA nomor 196-977-7779 atas nama GBI Betani Blora. Demikian informasi Warta Betani dalam sepekan. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati dan shalom. Nama Tuhan Saudara, mari kita mengakhiri ibadah kita malam hari ini. Saudara semuanya, kita bangkit berdiri bersama-sama. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Boleh kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama bagi Tuhan kita malam hari ini. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Amin. Tiada seperti Engkau, ya Tuhan. Tiada seperti Engkau. Nyatakan pujian ini sebab Dia Allah yang besar. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau Tuhan, tiada seperti
Kami bersyukur dan kami bangga kami punya Allah seperti Engkau. Bahkan semakin hari kami semakin takjub akan Engkau. Tuhan, terima kasih untuk kasih setia, terima kasih untuk perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Begitu ajaib buat setiap kami. Dan kami datang di rumah Tuhan, kami boleh membawa persembahan kami kepada Tuhan. Tanda satu ucapan syukur kami bahwa Engkau sudah pelihara berkati kami, sehingga kami tidak kekurangan satu apapun yang baik. Terima kasih anak-anak-Mu yang mengembalikan 1/10 apa yang jadi milik Tuhan. Tuhan sendiri yang menggenapi setiap janji buat setiap kami. Anak-anak-Mu yang mengembalikan Tuhan persembahan-persembahan syukur ke hadapan-Mu. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan selalu melimpahkan yang terbaik buat setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, ini syukur kami ke hadapan-Mu. Mari Bapak Ibu kita bersyukur, banyak bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur buat perlindungan, bersyukur buat berkat, bersyukur untuk keluarga, bersyukur untuk kesempatan, bersyukur kita bisa merayakan kemerdekaan. Mari kita bersyukur pada Tuhan. Sebelum kita tinggalkan rumah Tuhan, mari bersyukur dan bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan lewat segala masalah persoalan pun kami boleh melihat tangan Tuhan yang memegang kami dan memberikan kami kemenangan. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami mengangkat tangan kami kepadamu. Kami mengangkat tangan kepadamu, satu tanda kami mengatakan kepada Engkau, Engkaulah Allah yang kami andalkan, Engkaulah satu-satunya dan tidak ada yang lain Allah yang seperti Engkau. Tuhan, Engkau yang menyertai kami. Engkau yang memegang kami dengan tangan kanan-Mu. Engkau yang melimpahkan segala kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah berkat yang terbaik dikaruniakan Bapa segala terang buat setiap kita anak-anaknya yang mengasihi Dia dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Biar setiap kita yang diurapi Tuhan, mari kita berkata bersama. Amin. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu Shalom, Saudara. Tuhan memberkati. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Tuhan memberkati. Amin.